Halo kawan-kawan, selamat datang di video di Kakak Academy. Kali ini kita akan membahas tentang value proposition. Value proposition adalah serangkaian manfaat atau nilai yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Dengan value proposition, perusahaan lebih mudah dalam mengkomunikasikan manfaat produk atau jasanya kepada konsumen. Untuk memahami lebih lanjut mengenai value proposition, ikuti terus video ini ya. Value proposition pada dasarnya merupakan salah satu elemen penting dalam bisnis dan proses pemasaran. Bagi kawan-kawan yang sudah belajar mengenai bisnis model canvas atau BMC, pasti pernah melihat salah satu building block BMC yang merupakan value proposition di bagian tengah antara building blocks tentang produk dengan building blocks tentang konsumen dan pemasaran. Karena pada dasarnya, value proposition adalah suatu janji tentang manfaat produk yang kita tawarkan kepada konsumen untuk membuat konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dalam hidupnya ketika membeli produk atau jasa kita. Keywordnya adalah manfaat. Nah, kawan-kawan, ada beberapa metode yang bisa membantu kita dalam menentukan value proposition. Sebuah produk atau jasa tentu saja memiliki banyak nilai manfaat. Tetapi kita harus dapat menentukan mana yang memiliki nilai lebih di mata konsumen dan yang menjadi keunggulan produk dan jasa kita dibandingkan dengan kompetitor. Value proposition harus mudah dan jelas didefinisikan supaya mudah dikomunikasikan kepada konsumen. Sehingga value proposition biasanya dirangkum dalam 1 atau 2 kalimat ringkas yang idealnya tidak lebih dari 30 kata. Dalam membuat value proposition ada beberapa hal yang harus dipahami. Pertama, kita harus memahami dengan baik konsumen kita dan apa kebutuhan mereka. Kemudian kedua, kita harus memahami solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi oleh konsumen. Selanjutnya yang ketiga, kita harus memastikan bahwa produk kita memiliki manfaat dan fungsi yang sesuai dengan solusi yang dibutuhkan oleh konsumen tadi. Keempat, yaitu diferensiasi, yang adalah hal yang membuat produk kita berbeda dengan produk yang sudah ada di luar sana dan kenapa produk kita lebih baik dibanding produk yang ada di luar sana atau produk kompetitor. Itu adalah poin-poin utama yang harus kita pahami dalam membuat value proposition. Nah, ada juga beberapa framework atau metode untuk merumuskan value proposition. Misalnya, dengan menggunakan value proposition canvas atau sebuah formula yang dibuat oleh Steve Blank. Value proposition canvas adalah metode yang digunakan untuk menggali lebih dalam nilai yang dapat kita tawarkan kepada pelanggan. Dalam value proposition canvas terdapat 2 building blocks, yaitu customer profile dan value map. Bagian customer profile berfungsi untuk memetakan customer journey, pain, and gain. Sedangkan bagian value map berfungsi untuk memetakan fitur dan keunggulan produk serta bagaimana produk dapat meredakan pain dan memberikan gain kepada pelanggan. Sedangkan formula Steve Blank biasanya digunakan ketika kita sudah yakin atas nilai manfaat dari produk kita. Formulanya biasanya seperti ini. Kita membantu X melakukan Y dengan menyediakan Z. X di sini merupakan konsumen, sedangkan Y adalah apa yang ingin dilakukan oleh konsumen, dan Z merujuk pada produk atau jasa yang kita tawarkan untuk memenuhi keinginan konsumen. Agar lebih tergambarkan bagaimana model value proposition ini, ada contoh dari Fjallraven dengan menggunakan format Steve Blank. Fjallraven adalah sebuah produk yang membantu anak muda sebagai konsumen utama untuk mendapatkan produk tas yang multifungsi dengan menghadirkan produk tas yang berkualitas tinggi dan sustainable. Dari value proposition ini, tergambarkan dengan jelas bahwa Fjallraven merupakan bisnis yang berkomitmen terhadap sustainability, sehingga menarik banyak konsumen yang sadar akan lingkungan. Dalam proses produksinya, mereka juga menggunakan bahan G1000 dan Greenland Wax yang memperkuat klaim value proposition mereka atas ketahanan dan kualitas produk mereka. Jika kita sudah tahu apa itu value proposition dan apa saja yang akan dilakukan untuk merumuskan value proposition, kira-kira apa yang membedakan antara value proposition dengan elemen komunikasi lainnya seperti positioning statement dan tagline? Value proposition dan positioning statement sebenarnya hampir mirip, namun berbeda. Value proposition lebih menunjukkan benefit dan biasanya digunakan sebagai dasar dari strategi pemasaran secara keseluruhan. Sedangkan positioning statement lebih menunjukkan diferensiasi dan seringnya digunakan sebagai dasar untuk key message komunikasi pemasaran.
Kita ambil contoh yang sudah banyak diketahui orang, yaitu Amazon. Value proposition Amazon adalah low prices, fast delivery speed, and vast selection. Sedangkan positioning statement dari Amazon adalah for World Wide Web users who enjoy books, Amazon.com is a retail bookseller that provides instant access to over 1.1 million books. Unlike traditional books retailers, Amazon.com provides a combination of extraordinary convenience, low prices, and comprehensive selection. Itu dua hal yang berbeda dari value proposition dan positioning statement dari Amazon. Selain itu, kita juga mengenal istilah tagline, yang jelas berbeda dengan value proposition dan positioning statement, karena tagline biasanya tidak menyampaikan manfaat suatu produk secara jelas, karena tujuan utama dari tagline adalah memudahkan konsumen untuk mengingat produk kita, sehingga tagline dibuat semenarik mungkin. Contohnya, Nike memiliki value proposition berupa to bring inspiration and innovation to every athlete in the world. Sedangkan tagline-nya singkat, hanya just do it. Tagline dari Nike dibuat singkat agar terlihat menarik dan dapat diingat oleh konsumen, serta tidak secara langsung menunjukkan nilai dari produknya. Tapi dalam value proposition Nike, kita juga dapat melihat bagaimana mereka bisa menunjukkan nilai produknya, yaitu memberikan inspirasi dan inovasi untuk setiap atlet di seluruh dunia dengan produk-produknya. Kata inspirasi menggambarkan aktivitas Nike yang bekerja sama dengan atlet-atlet baru, sedangkan inovasi merujuk kepada produk Nike yang terkostumisasi di berbagai cabang olahraga. Dari contoh Nike tadi, kita bisa melihat bahwa kalimat yang tidak terlalu panjang juga dapat menjelaskan secara baik nilai serta manfaat dari sebuah produk. Nah, banyak kesalahan yang terjadi dalam pembuatan value proposition. Kita lihat apa saja kesalahan yang terjadi dalam pembuatan value proposition. Terdapat beberapa kesalahan dalam membuat value proposition, yaitu biasanya terlalu fokus dengan produk sendiri. Sehingga dalam membuat produk dan value proposition kita mengabaikan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Dan hal tersebut menyebabkan bisnis yang kita jalankan tidak akan bertahan lama. Data menunjukkan bahwa sekitar 42% bisnis gagal karena konsumen merasa tidak membutuhkan produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya adalah saat kita menjual produk makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen. Seperti misalnya ayam dengan saus coklat yang sempat viral beberapa waktu tapi tidak bertahan di pasaran dalam jangka waktu yang lama karena memang bukan hal yang sangat dibutuhkan oleh konsumen. Begitulah kawan-kawan pembelajaran singkat mengenai value proposition. Semoga dengan video pembelajaran ini, kawan-kawan semua dapat segera menentukan value proposition dari produk atau jasa yang kawan-kawan tawarkan ya. Dan jangan lupa ikuti terus rangkaian video DKK Academy selanjutnya. Sampai jumpa!